Iya kan? Artinya tuh Allah maha besar, Allah maha besar. Sawit maha kecil, sawit maha kecil. Gotah maha kecil, gotah kecil. Kecil sekali, yang besar Allah. Nama dia gatah tu bergatah ya Allah. Nama dia sawit tu berbuah ya Allah. Allah maimbau awak di kebunnya. Libat tu awak tu. Lagi bau tu awak. Indah. Habis itu ubah perangai lagi. Kalau ada nanti itu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobo ayam nan sangat lama dibuat orang desa Kuntu lah putih hati dek taraga baru malam kini bisa bertamu. Nak duo pantun sairiang ikan panggang, ikan banamo, ikan panggang. Idui dihaye ikan loma dari Padang kamilah datang, mudah-mudahan lapeh hati nantaraga. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun al-hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, sebagai manusia yang sebaik-baik kita diciptakan oleh Allah dibanding dengan makhluk lain, maka sepantasnya lah kita memuji beliau setinggi-tingginya, bersyukur kepada beliau sedalam-dalamnya, berzikir kepada beliau sebanyak-banyaknya. Semoga dengan memuji beliau, bersyukur kepada beliau, dan kita berzikir kepada beliau, mudah-mudahan zikir yang kita baca itu pula akhir ucapan kita ketika malaikat datang untuk mencabut roh kita. Nabi bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan barang siapa dari umatku yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, masuk surga. Semoga semua kaum muslimin dan muslimat, seluruh jamaah yang datang dimasukkan nanti oleh Allah ke dalam surga jannatul ma'wa. Amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Al-Huda Desa Kuntu, Bapak Kepala Desa, angku-angku Datuk Pengulu, nan baurek limbago matan, babatang cakam katana, badahan cupak jogantang, barantiang rimbun joadai, babuah katonan bana, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, tunggak tuo di dalam kampung, ayam putih tabangnya siang, nan malinduang iana kemanakan. Taruh kaimam dengan katib, sareto bila jotuangku, nan disabui alim ulama, tarang suluhnya sampai ke akhirat, bendang suluhnya tiba di dunia. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, aye janih tapian suci, minuman anak di negari. Bundo kanduang samo di dalam, limpapih rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang munduang ke Madinah, kapayong panji ke Sarugo, ambam purut aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak, dek pandai bundo batinggang, satitik santan dikuali, masaklah randang si kuah kabau. Dek arif beliau bertanah, sagantang bare di tanah, kanyanglah orang sakamparnya. Kok tamakan dirasonasi, 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo joraso gulai, 5 musim taraso jolamanya. Mudah-mudahan bundo kanduang nan memasakkan makanan untuk kita tiap hari, dimasukkan di Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nan kami sayangi anak remaja kami yang putra dan putri yang pada malam ini memprakarsai tabligh akbar yang kita adakan di Masjid Al-Huda Kuntu ini, dalam rangka membaca sejarah Nabi mengenai Isra Mi'raj, mungkin sekaligus kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya Allah, Engkau telah berikan kami hidup di bulan Sya'ban, sampaikan jugalah kami hidup di bulan Ramadan. Itu salah satu doa Nabi. Mudah-mudahan kita juga bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya Ramadan. Anak-anak muda kami, paga di dalam kampung, pamaga koto jenagari, pembangki batang tarandam, papuih malu di kaniang, panjawe kato tengah medan, panyambui tamu tengah rumah. Anak-anak gadis kami atau orang singingi patang menyabui betino, maka anak-anak kami yang perempuan bungo setangkai di halaman, pamenan ayah jo bundonyo, upik jarih palarai damam, si dingin tanpa di kapalo, tadu ancua danau baguluang, pasti menjadi persimbangan. Kutiko kalian kalayana, kami mendoa kesadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi aban, lapeh kalangi 7 tingke, tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang diang latabut, pinta boleh kandak balaku, ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami mandikan, lah gadang dia jamakan, dibalikan subang jogalam, 100 cincin ganto balampi, dari ketek kalian lah gadang, kini lah jadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah,
Malam diajarnya mengaji, anak gadis masak pangaja, bak banih setangkai padi. Guno samkandi diladangkan, kaganti baladang lado. Guno nak gadis digadangkan, kapang ganti yamak kok tuo. Iyo tu ibu. Cuy ibu ulang balik. Mudah-mudahan anak bujang kita jadi anak yang saleh. Amin. Mudah-mudahan anak gadis kita menjadi anak salehah. Amin. Mudah-mudahan negari kuntu aman dari siksa dan bala. Amin. Mudah-mudahan penduduknya yang beragama Islam semuanya rajin meramaikan masjid. Amin. Dan selalu zikir. Untuk memantapkan zikir setiap hari, setiap saat. Kita tidak tahu berapa usia kita yang tinggal. Untuk itu saya anjurkan, karena di sini ada mursyid, untuk mengomandoi kita zikir setidak-tidaknya 10 hari kurang badan. Jangan ditamui bini lamo, jangan ditamui bini baru. Rajin sezikir ditampek suluh tu. Amin. Ya Allah. Yo ada mursyid awak siko. Mudah-mudahan umur beliau diberkahi oleh Allah. Ilmu dan beliau berikan kawa, berjalan kita nanti bersama-sama menuju surga Allah. Ada mursyid yang tidak bisa ditandingi ilmunya, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang kuntu dipertemukan dengan Nabi dalam surga nanti. Amin. Bisa tak bapak-bapak tahan siap untuk mendengar ceramah melaki pagi? Di Ambo nak talong. Ambo ucapkan jempol ke jamaah bisa sampai pagi. Lain sehat siapa pak? Alhamdulillah. Sebenarnya kajian memperingati atau membaca sejarah Nabi ini, baik kelahirannya maupun Isra Mi'rajnya, itu sudah kajian rutin. Dado kita nanti tahu leh. Cuma saja kita mau undang ustaz nan berbeda. Kalau kita dengar ustaz bom-bom, lain lo cara menyampaikan. Kita dengar Ustaz Abdul Samad, orang Riau sendiri, yang umurnya baru sama dengan anak yang saya yang tua, ilmunya banyak, lain lo cara penyampaian. Kita dengar lo Ustaz Dasman Yahya, lain lo cara dakwah. Kita dengar lo Ustaz Oren, kamapai Oren sebajunya, atau lain lo dakwah. Kita dengar pula tuanku Majolelo dari Piaman, kapatangnya kawaka Kuala Lumpur, ya kan? Karena lah viral lo beliau tu, lain lo dakwah. Bidang lo guru tarikat Ustaz Ar-Razi Rashid, lain lo caranya. Tu kajinya malin ke dalam. Itulah dia. Tu sesuai mana jo pak orang tarikat nan mengaji tarikat siko. Jadi kaum muslimin, masing-masing ustaz itu tidak akan sama cara penyampaiannya, walaupun isi kajinya itu juga. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sama kelahirannya dengan kita, melalui proses pernikahan ibu dan ayahnya. Yang beda Nabi Isa senya Nabi Adamnya pak. Apa jo ibu nanti nggak dikuntu kok kalah lama mengaji pak. Yolah. Alah kan? Siapa ko Nabi Adam? Coba tolong tunjukkan. Karena kejadiannya beda, Pak. Allah menceritakan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ba'a cara Allah menciptakan tu jadi pikiran dia wak paca kepala. Ya kan? Setelah tubuhnya dibentuk, ditiupkan roh.
Makanya ndak ada masuk anak-anak, ndak ada masuk menyusu, ndak ada masuk ketek, langsung bujang. Dan langsung ingin babini. Itu bedanya Nabi Adam ya. Kalau Nabi Isa, Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Karena ndak bapak. Jika ada orang mengatakan Nabi Isa bapak, itu tidak ada. Itu tidak ada. Allah semengecehan Maryam induknya karena ndak bapak, maka Allah menyebut dalam Quran Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Ya kan? Jadi kejadian Nabi Adam dan Nabi Isa itu Allah mempertontonkan kepada kita. Kalau kepada Nabi Muhammad Isra Mi'raj pertontonkan linuriyahu min ayatina. Allah menciptakan Adam dari tanah, tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Nabi Isa diciptakan ditiupkan oleh Allah ke dalam perut ibunya, rohnya, maka bernamalah dia itu kaum muslimin Ruhul Kudus. Ya kan? Jadi Allah memperlihatkan kepada kita agar kita semakin beriman. Tanpa ayah dan ibu saya bisa menciptakan. Tanpa ayah ada ibu saya bisa menciptakan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Pak, coba Bapak lah lama ndak di batang air ikan lomak tu ada. Lah lama di sungai? Lah lama kan? Asiana magi nama ikan lomak. Kalau di kampung kami ada gariang, ada kapare, ada udang sayur. Siapa magi nama? Lai tahu Pak? Ampun tak tahu dah Pak. Kau Pak tanya kamu. Ustaz tinggal di Padang, ada bojo, ada ikan sisir, ada ikan kaliang, ada tamban, ada gambolo, ada gabui. Siapa dia nama? Tak tahu. Asal keluar ikan, iko bentuk namanya tajak-tajak. Keluar ikan jelek, iko namanya ikan panjang. Jelek iu. Jelek ikan kaliang. Baik ikan kaliang tu Ustaz, sudah digoreng langsung hitam. Tapi rasanya lemak. Itu ikan kaliang. Inilah Allah mempertontonkan. Kalau Nabi Muhammad sama jawab, ada ayah, ada ibu, ada masa kecil, ada masa remaja, ada masa dia itu sudah wajar beristri, ada umurnya sudah 40, diangkat jadi rasul. Ya kan? Jadi untuk itu kepada remaja, bagaimana hendaknya kita jadi remaja yang seperti Nabi Muhammad. Kalau pas seperti beliau kan tidak bisa tuh. Tapi miriplah, jangan berbuat kemungkaran. Kenapa ingin saya sampaikan? Remaja kita sekarang ini, walaupun orang tuanya beragama Islam, apakah ke desa Kuntu telah masuk? Apa itu? Narkoba. Lah masuk tak ke desa Kuntu kok anak yang ketularan narkoba? Ini Pak. Jadi remaja kalau sudah seperti orang mabuk setiap hari, mengisap lem, mengkonsumsi narkoba, itu tidak akan bisa seperti Nabi Muhammad di masa tuanya. Karena apa? Mengkonsumsi narkoba itu sudah merupakan bunuh diri secara pelan-pelan. Atau mengko disabui remaja ko pari paga di dalam kampung pamaga koto jonagari. Orang kalau lah kecanduan narkoba ndak dapat dinyolai, lah habis resep narkoba tu hanya itu. Apabila ke salat, apabila ke mapal Quran, apabila bercita-cita membuat pesantren, laika mungkin masuk surga. Tidak. Untuk itu kepada remaja, anak cucu saya, bacalah sejarah Nabi Muhammad.
Ya kan? Beliau tidak ada berjudi, tidak ada narkoba, tidak ada minuman keras. Ya kan? Kalau remaja telah rusak, tidak ada ulama 20 tahun yang akan datang lagi. Tidak ada guru mursyid lagi 30 tahun yang akan datang. Karena remaja-remaja di zaman sekarang tidak mengikuti kajian, maka pemimpin masonan katibu adalah orang-orang pemabuk, orang penarko. Itu nanyokan dai di orang nantak sanang jo Islam. Makanya kita sebagai orang tua-tua pak, andaknya mempelien contoh pulau kanan muda. Bagaimana seharusnya yang muda itu harus mengikuti kita. Kalau orang tua kok pak supaya nyo tiru dek nan muda, ba karajonyo tu harus menurut alu aja patui. Aye janih saya nyolandai jalan raya titisan batu, batamu jadi jangan pandai, paham duo menjadi satu. Ini bapak-bapak. Ambo danga tadi siko niniak mama anam balik. Di kami anamnya pak. Niniak mama pisang simabu, niniak mama piliang, niniak mama koto, niniak mama jamba, niniak mama sikumbang, niniak mama ceniago. Itu di kampung. Hebat orang siko le anam balik. Tapi nanam balik itu betul-betul lah jadi niniak mama, jadi niniak nganga. Bana niniak nganga tu, nyo datuk pi pajudi, nyo datuk pi pengadua bini orang, iya kan? Nyo datuk tapi menyusul kemanakan? Atau namanya ndak datuk do, katut. Itu ndak ada siko teropak. Siko orang elok-elok. Nah, sekarang apa yang akan saya ceritakan? Nabi itu kan tadi sama dengan kita asal tubuhnya, tubuh materi. Sedangkan dalam peristiwa beliau naik ke langit itu, beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Apa beda kejadian malaikat Jibril itu dengan manusia? Jibril dari cahaya, artinya energi. Nabi dari tanah, artinya materi. Energi ringan bergerak, materi berat bergerak. Jadi baacaronyo Nabi mairiangan lari malaikat Jibril tu tubuhnya ringan. Kalau jawabannya awak mai kui nan di Quran saja pak, itu kan kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah. Tapi orang kimia ndak mau pak. Nyolah melakukan eksperimen. Tubuh materi kalau dibawa lari kencang akan hancur. Contohnya begini. Pesawat pergi ke Mekah berapa kecepatannya pak? Saya lihat di layar monitor itu 975 km per jam. Per jam pak. Kecepatan cahaya 4.447 km per detik. Kalau malaikat lebih kencang dari itu lagi. Tidak per jam, per detik. Jadi kalau tubuh Nabi itu dibawa lari oleh Jibril berkecepatan 4.447 km per detik itu saja, tubuh beliau akan hancur jadi atom-atomik, tidak akan bertemu tubuh itu lagi. Ikut tak untuk diimani dah pak? Untuk menambah pengetahuan awak. Ambo kalau iman ini di dalam Quran saya. Para jemaah yang terhormat bapak ibu, boleh diuji. Ada tak jalan yang lapang di sini pak untuk melarikan motor roda 2 sehabis-habis kilometer? Baik kau cari motor roda 2 Harley Davidson
Itu mungkin 1000 km per jam, kilometernya paling tinggi. Pakai sesarawa pendek nan mudo, jadi tidak usah naik. Jangan pakai baju alarian ditampak nan lapang, tak ada kendaraan lain. Sabi habis kilometer 1000 km per jam. Larian motor kadang tu secapek itu, basarawa pendek saja, indak babaju nganguan muncuang. Ambo jamin tubuh awak kapiang deh. Tu mangko orang pakai motor agak jauh jalan dari Pekanbaru ke Dumai pakai jaket 2 lebih. Begitu jo pembalap karena motornya lari kencang, kalau jatuh dia supaya aman bajunya spesial. Ya kan? Jadi mangko Nabi itu indah hancur tubuhnya. Kau menurut orang kimia ya, diubah oleh Jibril dengan izin Tuhan. Tubuh Nabi itu dari materi dijadikan energi selama 6 sampai 7 jam. Di mana tampaknya? Di semua Zam-Zam. Sianan melakukan Jibril. Karena apa? Dia makhluk energi, dia dokternya. Ya kan? Itu kecil orang kimia. Bukan untuk diimani. Maulah melihat beko apa pengunjang lo sudah mengaji ko. Kau lain lo kaji ustaz lo macam. Untuk dipahami sebagai pengetahuan. Saya sendiri saya ulang, saya lebih bapak-bapak mengimani apa yang disampaikan Allah. Kece orang kimia nyotanyon ka ulama, Nabi Mi'raj tu kan malam pak. Iyo kece ulama. Sesudah salat Isya, tiba di bumi balik menjalang salat subuh. Bamangko pai malam pulang malam 7. Kan subhanalladzi asra bi'abdihi lay, karena maubah materi jadi energi, kalau kane cahayo gagal. Jadi karena Nabi itu indah asli itu diubah sementara, mangko barangkenya malam pulang malam. Kalau Nabi itu pulang ke 8 pagi kece orang kimia jatuh tubuhnya dari langit itu karena matahari lah tinggi. Sampai sinanzalah ambo uraikan itu bukan untuk diimani. Dan orang kimia sudah menguji ini di labor. Materi bisa jadi energi, energi bisa jadi materi. Sebenarnya apa? Wallahu a'lam. Kalau menurut Al-Quran bagaimana? Pertama, peristiwa Isra Mi'raj ko lai bisa diterima joaka saja. Ya tidak bisa dah pak. Lebih-lebih kendaraan masuk itu apa? Ala do bis kota. Alun. Ala do trapel. Alun. Nana do unto yo kudo. Nanggak lambe unto, nanggak capek kudo. Orang pai mangalih saja dari Makkah ke Palestina tu barangke 6 bulan. Kalau mulai hamil bininya barangke, ya kan? Pulang nanti 6 bulan setelah galih habis. Labaumu anaknya 3 bulannya pulang. Itu dari Makkah ke Palestina baru tu. Bagaimana diterima akal? Berangkat sudah Isya, menjelang subuh lah tiba, langsungnya sampai ndek Nabi ke masyarakat perjalanannya tu. Sehingga orang terpecah 3 lah mendengar berita kau pak. Nanamu menerima sia kelompok Abu Bakar. Sebab Abu Bakar tu siana mengecek Muhammad ya, kalau Muhammad nama ngecek senanya kecek nambah percaya nyo Rasul. Maka Abu Bakar digelari Siddiq. Awak boleh magi nama cucu Abu Bakar Siddiq tu Pak Ustaz? Boleh. Pinantiannya kadang ke ditambah je Siddiq lu. Abu Bakar sedulu. Siapa nama cucu Pak? Abu Bakar. Nambedo bekonyo jadi gubernur, dia pak lah tagi namanya Abu Bakar Siddiq.
Nyo jadi gubernur, nyo korupsi je. Tak sesuai namanya Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Kelera, sana lencak namanya. Aneh Pak. Ya kan? Tak cocok. Ya kan? Jadi kok kebagian nama anak Abu Bakar, jangan diulih jo Siddiq lu. Cali kalau nyala kata. Nah, jadi peristiwa itu luar biasa, maka Allah memulai dengan memuji dirinya. Subhanalladzi. Lazi itu panjang tuh Pak. Nanti baca anak ambo tadi itu Subhanalladzi, panjang. Asra bi'abdihi. Jadi sesuatu yang luar biasa, Allah menyebut dirinya Maha Suci. Nah, kita lihat satu ayat lagi. Ketika Allah menciptakan bumi, apa yang dipanggaknya kawak dari Allah? Boleh Allah memanggak? Boleh. Nya Maha Kuasa. Boleh Allah memakai sifat sombong? Boleh. Karena nya Maha tinggi. Apa kata Allah? Ketika menceritakan kepada kita pencipta langit dan bumi, penciptaan alam semesta, tabarakal ladzi. Bacalah surah Al-Mulk. Jadi kalau Allah yang Maha Suci yang mengatakan kita harus beriman, percaya sawaknya Allah. Sedangkan ndak ada Nabi Adam bapak baindua lai bisa Allah. Ndak ada bapak ada indua bisa Allah. Itulah dua contoh dulu. Adam dan Nabi Isa. Sekarang kepada Nabi Muhammad. Walaupun peralatan terbang belum ada, tapi yang menerbangkan Nabi selama 6 jam itu Allah. Allah semuanya Maha Kuasa. Nah, kita ambil contoh nan mudah dipahami Pak. Ada di Padang dulu ketik ambo baru Buya aku nama beliau Buya Haji Datuk Tan Pahlawan orang Melalo Singkarak. Ambo dibawa di ayah ambo ke surau. Apa cerita lah beliau. Anan balau cerita kan. Kudo bercerita kakak pindiang. Apa-apa nan saumua jambo lai tahu ndak kapindiang. Di mana menyalek-nyalek basarang. Ya kan? Di tilam ado, di kasua ado, di dinding papan ado. Kalau inyo memantak awak ledo nyo minta izin. Indah. Nah nyambi apa? Darah. Rangi mambi darah awak jo Pak, pinyo minta lu. Baca rohnya meminta nyoda ke telingo awak. Dah minta darah udah seketik yo paru embo lapaj. Badan embo ndak sekadang badan Ustaz Istawardina. Cuma gak ketek dari Ustaz Samad. Boleh dah. Alah, awak tu ndak menjawab, doa ndak mengerti bahasa orang itu. Alah nyombi. Api cik larangi nalah mambiak darah awak tu dah Pak. Indak busuk gitu dah. Biasa saya bau. Kalau kapindiang busuk Pak. Karena nyo cilok darah tu. Nah. Jadi anak kecek kapindiang nambah darah busuk kau kakudo. Doj. Ion diang. Akaba lai sehat se. Lai doj. Ambo ke melapor ke kudo ma. Apa? Ambo lah pulang dari Jakarta, kini ambo lah tiba lo di Kuntu balik. Kecek kudo. Sadang aden nang kancang lari den. Tak sampai den ke Jakarta. Kapindiang ko yung lagadang otawan. Ndak percaya kudo do. Cuma kudo ko dek nyo ndak pandai manggiliang nyo manggu. Celiak lah Pak kudo ndak pernah manggiliang Pak. Celiak lah. Tak pernah manggiliang. Ya kan? Kudo ko ndak tahu do. Iyo sampai ke Jakarta kapindiang ko sampai. Ada orang Kuntu ko pahi ke sinan. Ya kan?
ka mencari karajo, lalu di rumah dun sana nyoba kasua dari siko. Kira Covid ndak jadi dapat karajo pulang ke kuntu balik. Itu tahu lo ke pindiang tu ngari kan dia. Jadi kalau ada umat Islam, orang mukmin, orang muslimat ndak percaya jo peristiwa Isra Mi'raj, samo ilmunya jo ilmuku. Kalau mau ndak percaya dah jo Isra Mi'raj kau Ustaz, ndak percaya ndak lah. Tandanya ilmu kudo na dapat tu nya. Ndak dapat ilmu na zawananya. Ini jadi alasan kita harus percaya yang kedua, asra. Ndak Isra, asra. Apa bedanya? Dalam bahasa Arab, asra itu diperjalankan. Atau Allah Maha Suci, Allah yang telah memperjalankan. Ambo tadi dilipet kain, Pak. Kece anak ambo Ali, itu jaraknya sekitar Harmaini itu jaraknya 15 kilo ya Pak. Walaupun 15 kilo, barangke ambo tadi 2:30 sinan, ya kan? Allah katibo. Mungkin lah tibo, biar si Harmaini nak mencari melepon ambo, ko nyala paniang, le katibo ustaz kala dia ko indah yo. Tapi karena diperjalankan tadi jo mobil, rasanya tidak sampai setengah jam nih nak. Allah tiba. Ya kan? Itu. Jadi kalau yang memperjalankan ini bukan sopir, tapi Allah. Ya kan? Yang diperjalankannya tidak sembarang orang. Ya kan? Indak kuli, indak tukang. Ya kan? Siapa? Beliau itu kekasihnya. Ya kan? Hambanya, bi'abdihi, hamba yang sangat disayanginya. Sudah tu alai. Perjalanannya tu minal Masjidil Haram ilal. Jadi kalau ingin kita aman berjalan gua Pak, perjalanan awak gua ditinggal musaji di kuntu, zuhur hari tiba di lepek kain, salat awak di musaji Al-Mizan, atau minal masjid ilal masjid. Awak dapat berkah tu Pak. Iko banyak perjalanan orang kau gini minal lapau ilal lapau. Anda sembahyang bajudi, maka dapat hidayah. Dapat nabi tidak membawa berkah. Jadi pilihlah perjalanan minal masjid ilal masjid. Sudah tu alai. Barakna haulahu. Perjalanan yang kari tampuh Nabi itu sajak dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa Raf-Raf, itu sudah diberkahi oleh Allah. Iblis, syaitan, jin, Gondorowo, siampa, antulawi, alai. Indak barani mengganggu perjalanan tu karena diberkahi Allah. Jadi cerita ayat nan pendek sahayat tu Pak, ndak tanggung pelajaran untuk awak. Yang pertama menguai iman awak, bahasa Isra Mi'raj tu Allah memuji dirinya. Yang kedua Allah nak memperjalankan, bukan Jibril. Yang ketiga yang diperjalankannya orang nan taat. Orang nan taat kama payamannya Pak. Kuindak sejarah ku ndak tertulis doa Syekh Burhanuddin Nandi piaman doa kata orang sinan dari Aceh jo lapik sembayang senyo balai di lawi. Bisa tagang lapik sembayang tu lari kancang dia teh ayi tu. Tu kecil orang sejarah tertulis ku ndak ada. Ya kan? Ini bapak-bapak itu. Berarti kaum muslimin beliau balai jo lapik sembayang tu diberkahi Allah. Ya kan?
kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah yang kita cari. Sudah itu apa lagi? Ditutui ayat tu di Allah, innahu huwas samiul basir. Allah tu sia, Allah nan maha suci tu sia. Akhir ayat, dia maha melihat dan maha mendengar. Bila ta'ala kita kini buya gadang pak wali Allah, ya kan? Berpuluh-puluh tahun jadi mursyid, banyak murid awak. Tapi ketika awak mati, wali Allah tu lagi bertelinga je. Lagi ada je telinganya. Mati. Tapi babisi akhirnya atau bertanya, lainnya jawab. Anda itu manusianya pak. Pendengarannya itu terbatas. Kalau lah mati tidak mendengar, malah hidup ke saya ada nampak apa. Rumah ada kayak musaji, orang Gazan tidak datang. Apanya nampak apa? Teringanya, tu hatinya cik. Orang hidup ke saya ada nampak apa. Ada tak di negara awak ko orang Islam, orang azan nyo acuh saya. Nyo nak kira kota yo. Mendompleng ameh yo, mambik sawit yo. Azan tu walaupun suara manusia, tapi itu adalah pasan Allah. Nanya pasanan di Allah inyo dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya kan? Artinya tu Allah maha besar, Allah maha besar. Sawit maha kecil, sawit maha kecil. Gotah maha kecil, gotah kecil. Kecil sekali, yang besar Allah. Nama dia gatah tu bergatah ya Allah. Nama dia sawit tu berbuah ya Allah. Allah maimbau awak di kebunnya. Libat tu awak tu. Lagi bau tu awak. Indah. Habis itu ubah perangai lagi. Kalau ada nanti itu, ya kan? Sepanjang kaji nanambo sampai tadi, itu semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu yang sedikit diberi Allah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.